Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ibu dan para gadis juga para nenek yang sudah hadir di Masjid Al-Barakah Cilengsi ini, juga para pendengar radio Roja Cilengsi di mana saja Anda berada, juga Roja Bandung. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk membahas permasalahan spesial untuk akhwat, spesial untuk para wanita muslimah dengan judul Wanita, Ilmu, dan Rumah Tangga. Saya mencoba-coba berijtihad sendiri mengaitkan tiga kata ini, mengaitkan antara wanita dengan ilmu dengan rumah tangga. Mungkin maksudnya setidaknya kita akan bahas 3 poin. Poin pertama, kita akan berbicara tentang hakikat wanita menurut ajaran Islam dari segi tabiat, dari segi karakteristik, dan bagaimana cara memperlakukan wanita menurut ajaran Islam. Yang kedua, ilmu yang wajib dipelajari, dicari oleh para wanita dan sejauh mana para wanita diwajibkan dan dibolehkan berikhtiar untuk mencari ilmu. Dan yang ketiga, bagaimana kiprah dan peran seorang wanita dalam kehidupan rumah tangga. Barangkali itulah yang akan kita bahas. 3 poin yang pembahasannya sebenarnya luas, tapi harus dibahas dalam kesempatan yang terbatas. Hanya kira-kira 2 jam total itu teh. 2 jam dengan tanya jawab, kira-kira 1 jam lebih penyampaian materi, dan sisanya untuk bertanya jawab.
Apa yang kita bahas merupakan tatbik atau aplikasi atau perwujudan dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya secara muttafaqun alaih. Makna istausu bin nisa'i khairan, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika menerangkan hadis ini, ay iqbalu hadhil wasiyata allati usikum biha wa dzalika an taf'alu khairan ma'an nisa li'anna an-nisaa qasiratun fil uqul wa qasiratun fid din wa qasiratun fit tafkir wa qasiratun fi jami'i syu'unihim fa innahunna khuliqna min dila'. Makna istausu bin nisa'i khaira artinya terimalah wasiat yang aku berikan kepada kalian ini tentang para wanita, yaitu dengan memperlakukan para wanita dengan sebaik-baiknya, karena para wanita adalah makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya, kurang kemampuan berfikirnya, dan kurang dari seluruh aspek, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, fa innal mar'ata khuliqat min dila' wa inna a'waja ma fid dila' a'laha fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira. Karena sungguhnya seorang wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya bagian terbengkok dari tulang rusuk adalah tulang rusuk yang paling atas. Jadi kalau kita lihat, tidak ada satupun tulang rusuk yang lurus, semuanya bengkok. Dan yang paling bengkok itu yang paling atas. Kalau kamu bersikeras secara paksa meluruskannya, kamu akan mematahkannya, akan membuat si tulang rusuk yang bengkok tadi diluruskan secara paksa, beletok we potong, artinya akan patah itu tulang rusuk. Tapi kalau kamu biarkan dia dalam keadaan seperti itu, maka dia akan tetap dalam kebengkokannya. Bagaimana caranya agar tulang rusuk itu tidak selamanya bengkok tapi lurus tanpa mematahkannya? Maka ikhtiar yang harus dilakukan untuk meluruskannya adalah secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit diluruskan secara bertahap, maka insya Allah tulang rusuk tersebut akan lurus tanpa mematahkannya, minimal tidak sebengkok sebelumnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, hadis ini mengisyaratkan perjuangan yang ulet,
tekun, sabar yang harus dilakukan oleh para laki-laki untuk meluruskan tulang rusuk tersebut agar sedikit demi sedikit lurus, minimal tidak sebengkok sebelumnya. Perjuangannya harus lembut, harus bertahap, tidak kasar, tidak keras, dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Berdasarkan hal inilah, maka jangan bermimpi, jangan berangan-angan, jangan bercita-cita memiliki pasangan hidup dari kalangan wanita yang karakteristik asalnya itu lurus, tidak ada kekurangan, tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan. Jangan bermimpi seperti itu. Wanita yang seperti itu hanya ada di surga nanti. Sedangkan sekarang ini kita hidup di alam dunia. Makanya kaum laki-laki yang menyadari karakteristik khas para wanita itu seperti itu, maka laki-laki itu akan selalu siap menerima, mengantisipasi seluruh kesalahan, kekeliruan, dan sifat-sifat serta perilaku nyebelin dari istrinya yang mungkin akan muncul kelak. Tidak begitu muncul langsung dibentak dengan cara yang kasar ataupun keras. Maka apa akibatnya? Akibatnya tulang rusuk tadi patah. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan wa kasruha talaquha. Yang dimaksud kamu akan mematahkannya, artinya kamu bisa mentalak dia. Kamu bisa menceraikan dia kalau apa? Kalau kamu kasar, keras, atau menginginkan perbaikan dengan segera. Berdasarkan hal itulah maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab Al-Wasiyatu bin Nisa, bab berwasiat terhadap para wanita, beliau Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengutip beberapa ayat yang mengharuskan kaum laki-laki memperlakukan para istrinya dengan selembut mungkin, sebaik mungkin, dan seberadab mungkin. Di antara ayat-ayat yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi adalah ayat yang menyatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah oleh kalian para wanita dengan cara yang ma'ruf. Juga ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 129, kalau tadi An-Nisa ayat 19, Allah berfirman walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 129, kalian tidak akan mampu berbuat adil di antara istri-istri kalian sekalipun kalian ini sangat menginginkannya. Fala tamilu kullal maili, maka janganlah kalian terlalu memiliki kecenderungan yang penuh kepada para wanita. Fatadaruha kal mu'allaqah,
lalu kalian membiarkan istri yang lainnya begitu saja secara menggantung. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, beliau katakan ayat ini ditujukan kepada seorang suami yang memiliki istri 2 atau lebih. Allah katakan kalian tidak akan mungkin bisa berbuat adil sekalipun amat sangat menginginkannya, karena ada perkara-perkara dalam diri manusia yang di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Yang dimaksud adalah perasaan cinta, kasih sayang, perhatian secara psikis, dan aspek-aspek yang sejenis itu. Maka pasti yang berkaitan dengan perasaan itu tidak bisa dikuasai, diatur, dikondisikan oleh manusia itu sendiri. Karena apa? Karena manusia tidak bisa mengatur hatinya. Antara manusia dengan hatinya oleh Allah dihalangi. Sehingga Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-23, kata Allah, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Seseorang dengan hatinya oleh Allah disekat, dihalangi. Apa maknanya? Maknanya orang itu tidak bisa mengatur hatinya, perasaannya, ya, kecenderungannya kepada apa, tidak bisa. Lalu siapa atuh kalau begitu mah yang mengatur hati teh? Yang mengatur hati seluruh manusia adalah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia berada di antara 2 jari, di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Termasuk apakah hati orang itu akan sedih atau senang, akan mencintai atau membenci, itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya, bukan orang itu sendiri. Kalau Allah umpamanya mengatur orang itu sedih, dia akan menangis. Kalau Allah mengatur hati orang itu senang, dia akan tertawa. Menangis dan tertawanya seseorang itu dibuat menangis dan dibuat tertawa oleh Allah. Coba lihat An-Najm umpamanya Allah menyatakan wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan sesungguhnya dialah yang membuat manusia itu tertawa ataupun menangis. Termasuk rasa cinta, kasih sayang dan kecenderungan seorang laki-laki kepada istri-istrinya, Allah itu yang mengatur. Ada satu istri yang lebih disayangi, dicintai daripada istrinya yang lain, maka itu di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Makanya Allah menyatakan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kalian ini tidak akan bisa berbuat adil di antara istri-istri kalian sekalipun kalian sangat menginginkannya. Maksudnya tidak bisa berbuat adil dalam hal kasih sayang, cinta, kecenderungan dan yang sejenisnya. Tapi kewajiban adil seorang suami terhadap istri-istrinya bukan dari aspek itu, tapi dari aspek muamalah. Nah ini mah wajib, ini bisa dilakukan oleh setiap laki-laki yang menginginkan berbuat adil. Seperti memberi nafkah, menetapkan waktu giliran,
memenuhi kewajiban atau kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan, iya. Oleh karena itulah maka aplikasi dari cinta ini walaupun kadar cintanya beda, aplikasinya harus sama. Allah menyatakan fala tamilu kullal mail fatadaruha kal muallaqah. Jangan kalian full ke si ini cinta, yang lainnya dibiarkan terkatung-katung, maka itu dosa. Lalu Allah menyatakan wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Kalau kalian memperbaiki wa tattaqu dan bertakwa, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun. Makna wa in tuslihu yakni in tasluku sabilal islah. Kalau kalian menelusuri jalan islah, maknanya mengikhtiarkan memperbaiki. Memperbaiki apa? Dua aspek. Memperbaiki aspek sikap dirinya kepada istri dan memperbaiki para istri, terutama kesabaran, ketabahan, keridhaan mereka atas seluruh sikap seorang suami kepada istri. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maknanya Allah mengampuni seluruh kekurangan di luar kemampuan kalian, tapi Allah akan mengazab setiap kesalahan yang sebenarnya kalian bisa perbaiki atau kalian bisa hindari, tapi kalian tidak menghindarinya dan tidak memperbaikinya. Ayat yang menyatakan wa in tuslihu wa tattaqu, kalau kalian memperbaiki di dalamnya terkandung makna membina istri, mendidik, mengarahkan, membimbing ke arah yang dikehendaki oleh syariat, dan watattaqu. Ingat, wat intuslihu ini ikhtiar lahiriah. Kalau kalian memperbaiki istri, dibina, dididik, dibimbing, diarahkan. Watattaqu ini ikhtiar batin, bertakwa kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla dalam mendidik istri-istri kita. Kemudian juga selain meminta bantuan, berdoa agar Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah, kesabaran, ketabahan, keridhaan dan seterusnya. Maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni semua kesalahan, kekeliruan yang di luar kemampuannya dan akan meluruskan dan memudahkan jalan bagi setiap suami untuk mendidik, membimbing dan mengarahkan istri-istrinya. Berdasarkan hal itulah maka kita mengetahui wanita adalah makhluk yang diciptakan dalam keadaan banyak kekurangan. Kurang dalam masalah agama, dan ini tidak bisa dihindari, berupa haid atau nifas. Mereka tidak bisa sholat, tidak bisa saum, tidak bisa tawaf, dan tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang terlarang ketika haid atau nifas. Ya. Mereka juga makhluk yang diciptakan dalam keadaan kurang akalnya. Berupa apa? Persaksian seorang laki-laki berbanding dengan persaksian dua orang wanita. Dan wanita diciptakan dalam keadaan lemah fisiknya yang secara umum jauh lebih lemah dibanding para laki-laki. Juga lemah mental dan perasaannya. Pokoknya serba kurang. Nah, memiliki pasangan dari makhluk yang serba kurang, bisa nggak kita harapkan seseorang yang sempurna tanpa cacat sebagai seorang yang maksum? Tidak.
maka wajiblah setiap suami berikhtiar. Dengan cara apa? Dengan cara mendidik, membimbing, mengarahkan ke arah yang sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla atas ikhtiar yang dilakukan di dalam mendidik istri tersebut. Oleh karena itulah maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang kaum laki-laki untuk menghalang-halangi para wanita untuk pergi ke masjid. Jangan dilarang kalau para wanita mau pergi ke masjid, baik untuk sholat ataupun untuk taklim seperti sekarang ini. Dalam rangka apa? Ini salah satu upaya untuk meluruskan secara perlahan-lahan tulang rusuk yang bengkok tadi. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, juga Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Abu Dawud, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak mensahihkannya, dan kesepakatan Imam Az-Zahabi juga sama dengan apa yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Nabi alaihi salatu wassalamu bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairul lahunna. Janganlah kalian melarang para istri kalian dari masjid, tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Al-khairu atau kebaikan maknanya diddus syarr, lawan dari keburukan. Yang dimaksud dengan khairul lahunna ay wassalatu fi buyutihinna aktsaru khairan lahunna minas salati fil masajid. Artinya salat di rumah-rumah mereka lebih banyak kebaikannya dibanding salat di masjid. Dan hadis ini menjelaskan pertama, perginya para wanita ke masjid baik untuk sholat ataupun untuk kajian ada kebaikan. Akan tetapi kalau mereka diam di rumah mereka, maka kebaikannya akan lebih banyak dibanding apabila mereka pergi ke masjid. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan hadis ini dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kata beliau ketika menerangkan hadis ini, wa wajhu kauniha salatuha fil ikhfa afdal, dan penjelasan bahwa sholat para wanita secara sembunyi-sembunyi itu lebih afdal. Karena apa? Tahaqqukul amni fihi minal fitnah. Karena lebih terjaminnya keamanan para wanita dari fitnah. Kalau di dalam rumah jelas nggak ada fitnah. Kalau keluar rumah ada kebaikan. Di masjid untuk sholat atau ta'lim jelas ada kebaikan, tapi juga mengandung resiko fitnah. Fitnah di jalan, fitnah di tempat kajian. Wa yuta'akkadu dzalika ba'da wujudi ma ahdatsan nas min at-tabarruj waz-zinah. Ditekankan hal tersebut
setelah banyaknya tabarruj dan fitnah yang dilakukan oleh para wanita dan menyebarnya apa? Orang-orang laki-laki fasik yang bisa melahirkan dosa-dosa susulan karena keluarnya seorang wanita. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, kata beliau, innal mar'ata aurah. Sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Wa idza kharajat fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Dan apabila wanita itu keluar dari rumah, istashrafaha syaitan. Setan akan menghiasinya. Yang dimaksud istashrafaha, berkata Al-Laits, istasrafta asy-syai'a idza rafa'ta ra'saka aw basaraka tanzuru ilaihi. Kalau kamu melakukan istishraf, maknanya kamu menengadahkan kepalamu dan menunjukkan pandanganmu kepada sesuatu. Bila seorang wanita keluar rumah, setan akan istishraf kepada wanita itu, maknanya anna syaitan yam'anun nazar ilaiha wa yuzayyinuha fi a'yunir rijal yughwiyaha. Setan akan memfokuskan pandangannya kepada wanita itu, lalu setan akan menghiasi wanita itu dalam pandangan kaum laki-laki yang melihatnya untuk melakukan ighwa. Ighwa itu kesalahan. Ighwa itu dosa. Ighwa itu kemaksiatan. Sehingga begitu seorang laki-laki melihat seorang wanita keluar, walaupun wanita untuk umpamanya jelek, akan dihiasi dalam pandangan laki-laki tersebut sehingga ada minimal satu sisi dari wanita itu yang menarik bagi pandangan laki-laki. Wajahnya tidak kelihatan umpamanya karena ahwat bercadar, bentuk tubuhnya yang diincar. Pandangan mata lahir laki-laki maksimal hanya sampai ke pakaiannya, apa yang ada di balik pakaiannya tidak terlihat, tapi pandangan hati wanita fasik bisa menembus batas yang dihalangi oleh pakaian. Daya khayalnya bisa menembus semuanya itu. Apalagi dibantu oleh syaitan laknatullahi alaih. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyatakan fa idza kharajat istasrafaha syaitan wa aqrabu ma takunu min wajhi rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Wanita itu aurat. Apabila wanita itu keluar, syaitan akan menghiasinya sehingga nampak bagus, menarik kaum laki-laki yang melihatnya, dan keadaan terdekat seorang wanita dari Allah Azza wa Jalla adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, juga Imam Ibnu Hibban, juga Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi menyatakan haditsun hasanun gharibun. Hadis ini hadis hasan dan juga gharib. Hasan itu hadis yang derajatnya di atas dhaif, di bawah sahih, dan hadis hasan makbul, diterima di kalangan para ulama. Sedangkan hadis gharib adalah hadis yang
diterima diriwayatkan hanya oleh satu perawi dalam setiap tabaqatnya, dan hadis ini hasan. Oleh karena itulah maka hadis ini menerangkan bahwa keluarnya seorang wanita sekalipun ke masjid ada risiko. Apa risikonya? Memaksiatkan orang lain, membuat laki-laki yang melihatnya bisa terjerumus ke dalam maksiat. Walaupun dia datang ke masjid, di masjid memperoleh banyak kebaikan dari sholat dan dari ta'lim, tapi kebaikan tersebut ditempeli resiko kemaksiatan orang lain. Sedangkan kalau dalam rumah dijamin aman, dia tidak akan jadi fitnah bagi siapapun. Makanya keadaan terbaik dan terdekat seorang wanita kepada Allah Azza wa Jalla tetap di dalam rumahnya. Dari sini kita mengetahui keadaan wanita dari aspek lain, yaitu aspek dirinya bisa jadi fitnah bagi orang lain. Pertama, kita tadi sudah tahu hakikat dari seorang wanita berupa wanita diciptakan dalam keadaan serba lemah, serba kurang gitu ya, kurang akalnya, kurang agamanya, kurang kemampuan berfikirnya, kurang fisiknya, maksudnya lebih lemah, juga kurang emosinya, lebih labil gitu ya, lebih mudah terpengaruh oleh apapun. Dan yang kedua, ini keadaan wanita yang dianggap perlu diperbaikinya, yaitu dia menjadi sumber fitnah bagi laki-laki. Bahkan inilah fitnah terbesar dan terbahaya yang pernah ada di muka bumi ini. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa." Kata beliau, tidak pernah aku meninggalkan setelah aku satu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki-laki dibanding fitnah para wanita. Ada fitnah lain yaitu harta, tapi kadar fitnahnya di bawah fitnah wanita. Laki-laki yang mencari harta dalam rangka menjadi wasilah untuk bisa dirinya terfitnah oleh wanita. Biasanya begitu tuh. Bahkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi wanti-wanti, wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Bertakwalah kalian kepada para wanita. Maksud bertakwa kepada para wanita bukan taat tunduk patuh kepada wanita, bukan. Kita disuruh bertakwa kepada Allah, wattaqullah. Kita juga disuruh bertakwa kepada neraka, wattaqun nar, ya. Fattaqun narul lati uiddat lil kafirin umpamanya. Bertakwalah kalian terhadap neraka. Kita juga disuruh bertakwa kepada dunia. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kamu kepada dunia. Juga bertakwalah kamu kepada para wanita. Apa makna takwa? Takwa itu artinya membikin tameng. Membikin tameng itu perisai antara dirinya dengan pihak lain. Bertakwa kepada Allah maknanya membikin benteng, perisai, tameng antara kita dengan azab dan murka Allah. Bikin tameng tuh. Itulah takwa. Tamengnya apa? Bertakwa kepada Allah, laksanakan semua perintahnya, jauhi semua larangannya. Itu tamengnya. Bertakwa kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan.
Bertakwa kepada neraka artinya bikin tameng. Bikin perisai antara kita dengan neraka. Apa tamengnya? Sama, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Bertakwa kepada wanita artinya bikin tameng, bikin perisai antara kita dengan bahaya yang ditimbulkan oleh para wanita. Itu makna bertakwa kepada para wanita. Rasulullah SAW mewanti-wanti, wattaqun nisa, bikin tameng antara kalian dengan para wanita. Jaga jarak tuh, jangan sampai terfitnah. Karena fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah karena para wanita. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sisi yang harus diperbaiki secara serius dari diri seorang wanita. Jangan sampai jadi fitnah. Bahkan nih, Rasulullah SAW menggambarkan fitnah para wanita itu dengan gambaran yang menggelegar. Apa menggelegarnya? Diserupakan dengan bentuk setan, laknatullahi alaih. Coba lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadisnya nomor 1403. Nabi SAW bersabda, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Sesungguhnya wanita itu datang dalam bentuk setan, pergi juga dalam bentuk setan. Maju terlihat dari depan dalam bentuk setan, mundur atau terlihat dari belakang juga dalam bentuk setan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menerangkan hadis ini, karena hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, beliau berkata, fa fi iqbalil mar'ah wa idbariha waswasatun lirijal wa du'aun ila syarr wa laisa dzalika mukhtassan bi ru'yatiha wa hiya muqbilah id ru'yatuha minal amam aw minal khalaf sawa'un fil waswasah wa da'wah ila syarr kama dalla ala dzalikal hadits. Kata Imam An-Nawawi tentang dari depan wanita atau dari belakang wanita ada was-was bagi para laki-laki dan ajakan untuk berbuat keburukan. Was-was yang dimaksud seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul dalam hati dan pikiran tanpa terdengar di telinga orang tersebut. Begitu seorang laki-laki melihat wanita baik dari depan ataupun dari belakang, langsung muncul sesuatu yang buruk dalam hati dan ajakan untuk melakukan keburukan itu dalam dirinya, dan ini tidak khusus disebabkan karena melihat wanita dari depan saja, enggak. Hanya karena melihat wajahnya baru terfitnah, enggak. Termasuk juga dari belakang, dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan, seluruhnya sama sebagaimana ditunjukkan dalam hadis ini. Wanita itu depannya dalam bentuk setan, belakangnya juga dalam bentuk setan. Karena apa? Karena efek fitnah yang dimunculkannya ketika terlihat oleh seorang laki-laki sama. Sampai-sampai sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyatakan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam imra'atan fa'ata imra'atahu Zainab wa hiya tam'asu maniyatun laha faqada hajatahu thumma kharaja ila ashabi faqala innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlah fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Kata Jabir, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita. Tentu saja tidak sengaja, bukan diintip, bukan direncanakan, enggak sengaja melihat. Lalu setelah itu beliau mendatangi salah seorang istrinya yaitu Zainab.
Lalu beliau melampiaskan hajatnya, menyalurkan syahwatnya kepada istrinya. Setelah itu beliau mendatangi para sahabatnya lalu berkata, sesungguhnya wanita terlihat dari depan dalam bentuk seorang setan, dalam bentuk sesetan, dan juga terlihat dari belakang dalam bentuk sesetan. Kan bukan orang, kalau orang kan seorang. Ini setan, sesetan. Maka apabila salah seorang di antara kalian melihat aurat seorang wanita, tentu saja tanpa sengaja, bukan ngintip, maka hendaklah dia mendatangi istrinya, karena hal tersebut bisa menolak gejolak syahwat yang ada di dalam dirinya. Berdasarkan hal itu, berkata juga Imam An-Nawawi, maknahu al-isyaratu ilal hawa wa du'a ilal fitnah biha lima ja'alahu Allah Ta'ala fi nufusir rijal minal maili ilan nisa wal iltidad bin nadrihinna wa ma yata'allaku bihinna fa fi syabihatin bisyaitan fi du'aihi ila syar biwaswasatihi wa tazinihi yastanbitu min hadha annahu yanbaghi laha alla takhruja bainar rijal illa lid-darurah wa annahu yanbaghi lirrijal al-ghaddu an thiyabiha wal i'rad anha mutlaqan. Kata Imam An-Nawawi, berkata para ulama, makna hadis ini merupakan isyarat bahwa hawa nafsu dan ajakan kepada fitnah wanita itu sangat gede, besar. Karena apa? Karena Allah telah menjadikan dalam hati laki-laki kecenderungan yang besar kepada para wanita, bersenang-senang menikmati memandang wajah wanita dan hal-hal yang berkaitan dengan para wanita, dan ini sama seperti setan dalam mengajak manusia kepada keburukan dan kepada maksiat. Dari hadis ini diambil ketetapan bahwa wanita tidak boleh keluar menampakkan dirinya di hadapan laki-laki kecuali kalau darurat, ada keperluan yang mesti, dan para laki-laki mestilah menundukkan pandangan dari para wanita dan berpaling dari mereka secara mutlak. Berdasarkan hal itulah, maka sisi lain yang harus diperbaiki dari diri para wanita adalah sisi bahwa dia menjadi sumber fitnah terbesar bagi laki-laki. Laki-laki bisa berbuat zalim, bisa berbuat jahat, bisa ambisius, bisa korupsi. Itu karena apa? Karena wanita. Ingin nampak super di hadapan para wanita, ya laki-laki itu harus mempunyai daya tarik yang diinginkan oleh para wanita. Yang diinginkan oleh para wanita ya harta, ya pangkat, ya jabatan, ya popularitas, ya dunia. Itu yang diinginkan oleh para wanita. Siapapun laki-laki yang memiliki semua itu, dia akan dikejar-kejar oleh para wanita. Oleh karena itu laki-laki untuk menarik perhatian para wanita berlomba meraih harta, pangkat, jabatan, popularitas. Dengan itu dia akan mudah untuk menaklukkan para wanita. Wanitalah yang menjadi penyebab laki-laki ambisius, laki-laki korupsi, laki-laki berebut jabatan, pangkat, dan kekuasaan karena dorongan kecenderungan hati yang sangat besar kepada para wanita. Dan banyak lagi aspek-aspek lain yang menjadi pusat perhatian syariat Islam untuk diperbaiki. Ya. Kalau kita rinci semuanya bisa habis waktu hanya untuk itu saja, padahal materi kita bukan hanya untuk itu saja. Nah, sekarang bagaimana cara memperbaikinya? Obat yang paling mujarab
untuk memperbaiki sisi-sisi kekurangan wanita, baik kurang akal, kurang agama, kurang pikiran, kurang stabil emosinya, juga kurang segala macam kekurangan tadi, termasuk untuk meredam daya fitnah laki-laki. Obat pertama dan utama yang paling mujarab adalah ilmu. Kenapa demikian? Alasan pertama, semua kelemahan wanita tadi lebih parah bila dibiarkan dalam kebodohan. Bodoh itu penyakit. Semua keburukan, semua perkara yang menyebabkan pelakunya dicela, penyebabnya adalah kebodohan. Dan semua kebaikan, semua ketaatan, semua perbuatan yang menyebabkan pelakunya dipuji, itu adalah karena ilmu. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ighathatul Lahafan. Kata beliau, Ma min madhin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil ilm. Wa ma min dhammin fil Qur'ani illa wa huwa min thamratil jahal. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, tidak ada satupun ayat yang bernada pujian kecuali itu karena buah dari ilmu. Ilmu membuahkan pujian dari Allah Azza wa Jalla. Coba dalam Al-Quran, banyak ayat yang bernada memuji. Memuji siapa? Memuji orang beriman, orang bertauhid, orang beramal soleh, orang bersabar, orang bertakwa, orang bertawakal, dipuji oleh Allah. Kenapa pujian itu sampai turun? Karena ilmu. Orang bisa beriman karena ilmu. Orang bisa bertauhid karena ilmu. Orang bisa tawakal karena ilmu. Orang bisa beramal soleh karena ilmu. Karena amal soleh itu sendiri aplikasi perwujudan pengamalan dari ilmu. Dan tidak ada satupun ayat yang mencela terhadap sesuatu kecuali itu buah dari kebodohan. Allah dalam Al-Quran banyak mencela orang kafir, orang musyrik, ahli maksiat, orang munafik, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, kena celaan Allah dalam Al-Quran. Timbul pertanyaan, kenapa mereka itu melakukan syirik, kufur, bid'ah, maksiat dan sejenisnya? Itu karena bodoh. Karena tidak adanya ilmu. Ya. Oleh karena itu kebodohanlah, ketidaktahuanlah yang menyebabkan orang terjerumus ke dalam keburukan, ke dalam ketercelaan. Maka untuk menghindarkannya dengan ilmu. Ilmu itu obat. Sebagaimana nih, seorang sahabat perang, terluka, berlumuran darah, tapi nggak mati. Siangnya perang, kalau sore sampai malamnya kan istirahat. Malam istirahat karena yang perang bukan robot. Yang perang orang yang butuh istirahat. Tidak mungkin kuat siang malam berhari-hari perang. Pas waktu subuh dia junub dalam keadaan terluka parah. Dia nanya ke sahabat-sahabatnya, ada enggak rukhsah bagi saya untuk tidak mandi ini mau salat subuh junub? Karena luka. Kata para sahabat, enggak ada, kamu tetap wajib mandi. Akhirnya dia mandi dalam keadaan berlumuran darah, luka menganga dan mati. Jawabannya benar apa salah, Bu? Salah. Sampai berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyatakan, ahlakuhu ahlakahumullah. Oh, mereka telah membunuhnya. Mereka telah membinasakan orang ini. Kenapa mereka tidak bertanya li anna syifa'al ayyi as-su'al? Karena obat bagi kebodohan itu adalah
ilmu. Ilmu ini obat bagi kebodohan, berarti kebodohan adalah penyakit. Kebodohan ini yang menyebabkan seorang wanita yang diciptakan dalam keadaan segala kurang, jadi tetap dalam kekurangannya malah tambah bengkung, tambah bengkok, tambah kurang. Sudah wanita itu kurang agamanya, kurang akalnya, kurang stabil emosinya gitu ya, kurang kuat fisiknya dan psihisnya, tambah nyebelin lagi. Karena kebodohannya. Kebodohan melahirkan ucapan dan tindakan yang bodoh juga. Tindakan yang memalukan juga. Coba sama enggak sikap dan perilaku adab yang ditunjukkan oleh orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak sekolah sama sekali. Beda ya dalam segala hal. Bicara, gaya bicara, tingkah laku gitu ya, sikap. Itu beda, memalukan. Sehingga walaupun ada umpamanya akhwat yang sudah sarjana terus melakukan hal yang memalukan, apa dikatakan? Kayak enggak sekolah kamu ya. Kan begitu. Jadi kebodohan adalah penyakit dan ilmu adalah obatnya. Berdasarkan hal itulah maka Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran menegaskan perbedaan orang berilmu dan tidak berilmu. Dalam Az-Zumar ayat 9 Allah berfirman, Qul hal yastawil ladhina la ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakan oleh Muhammad, samakah orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu saja tidak sama. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, ini disebut dengan kalimat retoris. Kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Saking jelasnya itu jawaban. Ya enggak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Nah, ini menunjukkan wajibnya ilmu. Apakah ini hanya bagi laki-laki? Tidak. Termasuk bagi para wanita. Makanya Nabi SAW menyatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, termasuk para wanita. Karena apa? Karena ilmu sumber seluruh kebaikan. Dengan ilmu seseorang bisa beribadah. Tidak asal ibadah, tapi ibadahnya berkualitas dan berkuantitas. Kualitas itu artinya mutu, kualitas dari ibadahnya bagus. Baik dari aspek niat, keikhlasannya akan lebih ikhlas. Dari segi kekhusyuan, kalau ibadah itu membutuhkan kekhusyuan seperti sholat, berdoa, zikir, membaca Al-Quran, azan gitu ya, itu membutuhkan kekhusyuan. Dia akan lebih khusyuk karena ilmu. Termasuk aspek mutabaahnya kepada Rasul SAW. Kalau itu mengharuskan dilakukan secara mutabaah, apa mutabaah teh Bu? Mengikuti contoh dari Rasul SAW seperti sholat, seperti wudhu, seperti haji dan yang lain-lainnya, ya, dia akan lebih mutaba'ah, lebih nyunnah dengan sunnah Rasul SAW. Termasuk dari aspek waktu yang utama untuk melaksanakan ibadah tersebut. Kalau sholat di awal waktu gitu ya, bagi laki-laki berjamaah di masjid. Dan bagi laki-laki yang mau berjamaah di masjid memilih tempat terbaik, yaitu pas tepat di belakang imam di shaf yang pertama gitu. Sehingga ibadahnya benar-benar berkualitas. Dari segi niat, dari segi tata cara pelaksanaan dan dari semua segi, termasuk dari segi kekhusyuan. Itu tanpa ilmu mustahil bisa dilaksanakan. Orang bodoh mungkin keikhlasannya dipertanyakan.
Orang bodoh kekhusyuannya dalam sholat juga dipertanyakan. Orang bodoh mutabaahnya kepada sunnah Rasul dalam sholat dalam ibadah lain juga dipertanyakan. Bagaimana dia bisa sesuai dengan sunnah Rasul kalau ilmu tentang hal itu tidak ada ya. Nah, kedua dari segi kuantitas. Karena apa? Karena orang yang khusyuk di dalam sholatnya, berkualitas dalam ibadah, pasti melahirkan kelezatan, kenikmatan, ketenangan, kesenangan yang dia rasakan di dalam sholatnya. Akhirnya apa? Dia memperoleh sesuatu dengan sholatnya, tenang, tentram, dadanya lapang, teduh, sejuk. Akhirnya dia menjadikan kekhusyuan dalam ibadah sebagai sebuah kebutuhan pokok. Umpamanya ketika dia agak lama saja dari subuh ke zuhur ya. Agak lama kan waktunya dari subuh selesai jam 5, zuhur jam 12, berarti 7 jam tuh, 7 jam tanpa sholat. Aduh, nah terasa jiwa ini lapar terhadap kekhusyuan di dalam sholat sebagaimana laparnya perut. Setelah tadi subuh jam 5 makan, nanti zuhur keroncongan lagi. Nagih lagi. Jiwa juga akan begitu. Akhirnya apa? Secara kuantitas dia memperbanyak sholat. Makanya coba lihat siapa orang yang paling rajin sholat. Para ulama. Tahu nggak Imam Ahmad dalam sehari semalam berapa rakaat beliau sholat? Nggak banyak, cuma 300 rakaat. Nggak banyak. Itu kalau sedang sehat, kalau sedang sakit cuma 150 rakaat. Kita berapa rakaat coba? Jangan ditanya itu sholat apa aja, jangan ditanya. Pokoknya begitulah keterangan dari para ulama. Ya mungkin pasti sholatnya sholat-sholat yang disyariatkan ya. Bukan sholat asal, sholat semata-mata. Nah jadi ilmu itu sumber semua kebaikan. Dengan ilmu seseorang ibadahnya berkualitas. Dengan ilmu seseorang bisa sangat bertoleran kepada orang lain secara sosial. Ada yang susah, dia bantu. Tanpa melihat siapa yang susah tersebut. Apa orang yang menyenangkan atau orang yang nyebelin. Karena apa? Karena dia tahu dari ilmu. Siapa orang yang melepaskan kesulitan seorang mukmin, seorang saudaranya, Allah akan melepaskan kesulitan dia nanti. Di dunia akhirat. Siapa orang yang membantu seorang muslim atau saudaranya, Allah akan bantu dia. Rasul SAW menyatakan, Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah itu selalu siap bantu seorang hamba selama si hamba itu siap membantu saudaranya. Tahu ini. Makanya siapapun di antara sesama muslim yang butuh pertolongan dia tolong tanpa apa? Tanpa membeda-bedakan. Ini yang saya tolong ini kira-kira nanti bisa balas enggak? Dilihat miskin enggak ada. Enggak saya tolong. Percuma enggak akan bisa balas. Enggak akan mikir begitu. Karena apa? Karena dia mengharapkan balasan dari siapa? Dari Allah, bukan dari dia. Kalau saya tolong dia, Allah nanti akan menolong saya di saat saya butuh pertolongan. Siapa orang yang melepaskan kesulitan seorang muslim, Allah akan lepaskan kesulitan dia. Dunia akhirat. Jadi dia hanya mengharapkan balasan dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Maka tahu ilmu itu. Siapa yang ingin ditolong oleh Allah, siapa yang ingin dimudahkan urusannya oleh Allah, siapa yang ingin dilepaskan dia dari kesulitannya dunia akhirat oleh Allah Azza wa Jalla, tolonglah orang, bantulah orang, lepaskan kesulitan orang dan seterusnya. Permudah urusan orang, yassiru wala tu'assir. Permudah. Siapa orang yang mempermudah urusan seorang mukmin, Allah akan mempermudah urusan dia. Tahu itu ilmu, maka dia akan toleran, baik, peduli, perhatian, menolong, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kapa pada manusia. Dermawan itu teh.
Walaupun orang yang akan ditolong oleh dia itu orang yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa membalas kebaikan kita. Bukan dari dia kita mengharapkan balasan itu, dari Allah. Kalau dari dia mah balasannya nggak akan seberapa lah. Bahkan jangankan balasan atau ucapan terima kasih juga nggak dia harapkan. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami tidak menginginkan balasan apa-apa dari kalian, juga tidak ucapkan terima kasih, enggak. Dari Allah balasannya ini. Oleh karena itulah, secara sosial orang yang berilmu melakukan banyak kebaikan dan akan memperoleh balasan kebaikan juga. Tahu ilmunya. Ada orang yang salah, dia maafkan. Karena sikap pemaaf adalah sikap mulia yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Ma zadallahu abdan bi'afih illa izzan. Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba karena maaf yang diberikan kepada orang lain, kecuali hanya akan menambah kemuliaan orang itu saja. Jadi ingat, balasan dari Allah walaupun kita berbuatnya ke orang, ke sesama manusia. Nah, itu orang yang berilmu seperti itu, makanya dia akan banyak melahirkan kebaikan dari dirinya untuk orang lain, menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain, dan ada feedback kebaikan dari orang lain kepada dirinya. Oleh karena itu, kalau Allah mau memberikan kebaikan bagi seorang hamba, kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, caranya adalah Allah memberikan pemahaman ilmu agama kepada orang itu. Allah berfirman, Rasul SAW bersabda dalam hadis yang diterima dari Muawiyah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada orang itu tentang agamanya. Allah akan berikan ilmu. Orang yang diberikan ilmu agama oleh Allah menunjukkan Allah menghendaki kebaikan pada diri orang itu. Karena dari ilmunya, dari ilmu itulah akan lahir banyak kebaikan. Apakah ini hanya dibutuhkan, diperlukan bagi para laki-laki? Tidak. Wanita juga seperti itu. Oleh karena itu, maka para wanita di zaman Nabi SAW pun dahulu meminta kepada Nabi SAW waktu yang khusus untuk apa? Untuk ngaji spesial bersama Nabi SAW. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini diterima dari banyak sahabat. Ada dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada dari Abu Hurairah, dan dari sahabat-sahabat lain dengan lafaz yang sedikit berbeda, tapi intinya sama. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan, ja'a niswatun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qulna, ya Rasulullah, ma naqdiru alaika fi majlisika minar rijal, fawa'idna minka yauman na'tika fihi. Kata Abu Hurairah, datang para wanita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngobrol, tanya langsung, face to face, wajah dengan wajah, tidak lewat SMS, telepon, WhatsApp, atau BB. Saat itu belum ada. Dan ini menjadi dalil bolehnya laki ngobrol dengan para wanita secara langsung, selama masing-masing menjaga syariat Allah dalam hal itu, seperti menundukkan pandangan, seperti umpama isi pembicaraannya tidak menyangkut hal yang bisa menjerumuskan kedua-duanya kepada maksiat, gitu ya, boleh.
Makanya ada para akhwat sekarang, saya nggak mau telepon ustadz takut jadi fitnah, SMS saja. Bertanya, tolong saya tidak telepon karena takut maksiat, udah lewat SMS saja. Nggak masalah bicara di telepon. Kalau SMS masalahnya apa? Lebar pulsa. Bari yang tadi jawab ke ustadzna teh, nggak akan dijawab. Silakan kirim SMS, WhatsApp, BBM sebanyak-banyaknya, dijamin nggak dijawab. Kalau mau dijawab telepon, dan nggak akan ada fitnah selama bicaranya wajar, isinya kebaikan. Kecuali kalau pas bicaranya genit gitu ya, isinya nggak ada kepentingan, ustadz lagi ngapain gitu. Ingat nggak ke ana, semacam itu. Nah itu nggak boleh. Abu Hurairah menyatakan datang para wanita kepada Rasul SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, kami tidak bisa mendekatimu di majlismu minar rijal. Makna minar rijal karena bisa babi rijal, karena banyaknya para laki-laki yang selalu mengelilingimu. Makanya para wanita ingin dekat kepada Rasul SAW tapi terhalang oleh para sahabat. Masa pagiling gisik dengan ikhwan, pagiling gisik tuh ikhtilat gitu ya, berdesak-desakan dengan ikhwan, nggak bisa. Fawaidna minka yauman na'tika fihi, maka tolong janjikan bagi kami dari dirimu satu hari saja kami akan datang ke tempat tersebut. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau'idukum baitu fulan. Tempat yang aku janjikan kepada kalian nih di rumah si fulan. Nanti hari anu jam sekian datang ke rumah fulan, ngumpul di sana. Fa'atahunna fi dzalikal yaum wa lidzalikal mau'id. Maka pada hari yang ditetapkan Nabi SAW mendatangi mereka di tempat yang dijanjikan. Lalu beliau berkata, fakana mimma qala lahunna, kata Abu Hurairah, di antara pelajaran yang Nabi SAW berikan kepada para wanita adalah ma min imra'atin tuqaddimu thalathan minal walad tahtasibuhunna illa dakhalatil jannah. Tidak ada seorang pun wanita yang kehilangan 3 orang anaknya lalu sabar kecuali dia akan masuk surga. Kehilangan di sini bukan artinya anaknya diculik atau kabur, tapi maksudnya apa? Meninggal. Anaknya ketika kecil meninggal, ada 3 orang. Tapi dia sabar, tidak teriak-teriak, tidak meratap, tidak meraung-raung. Dia sabar karena semuanya itu atas kehendak Allah Azza wa Jalla, maka surga bagian. Maka bertanyalah seorang wanita, bagaimana kalau 2 orang ya Rasulullah? Dijawab, iya 2 orang juga. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kata Syekh Al-Arnaud, hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim, juga Imam Ibn Hibban, juga Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Juga dalam kitab Sahih Bukhari hadis ini juga diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Jadi khusus isi materi kajiannya tentang para wanita, diiming-iming. Kalau ada wanita ditinggal mati oleh 3 orang, surga tuh, dan sabar, asal sabar. Bagaimana kalau 2 orang? Iya 2 orang juga. Dan hadis ini tidak ada penjelasan bagaimana kalau seorang. Tapi dalam hadis lain, ia seorang juga. Sebagaimana suatu saat ketika Nabi SAW sedang diriung oleh para sahabat, lalu salah seorang sahabat tiba-tiba didatangi oleh anak kecil nongol dari balik punggungnya. Lalu oleh bapaknya diambil, didudukkan di pangkuannya. Mungkin kalau kebayang oleh kita, setelah didudukkan tuh ditatap, diusap gitu ya. Kata Nabi SAW, hal tuhibbu, kamu mencintai anak ini?
Orang itu menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallah kama uhibbuh. Wahai Rasulullah, semoga Allah mencintai engkau seperti kecintaan aku kepada anakku ini. Artinya apa? Cinta banget kepada anak. Gitu ya. Esok harinya, ketika seperti biasa Nabi ngumpul sama sahabatnya, sahabat yang kemarin sama anaknya itu enggak ada. Loh, kemana si fulan? Kata para sahabat, ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin sekarang meninggal. Dan bapaknya sedih menangis karena ditinggal mati anaknya. Mendengar itu Nabi SAW lalu bangkit. Lalu pergi diiringi oleh para sahabat ke rumah sahabat yang kematian anaknya tersebut. Didapatinya sahabat itu sedang sedih lalu menangis. Kata Rasul SAW, ayyuhuma habbu ilaik, mana di antara dua perkara ini yang lebih kamu sukai? Anakmu hidup terus selamanya dan kamu bisa bersenda gurau, bercengkrama, main-main sesuka hatimu dengan anakmu, itu pilihan pertama. Atau pilihan kedua, anakmu mati mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Mana yang lebih kamu pilih? Kata sahabat itu, ya Rasulullah, kalau anakku mati mendahului aku dan menungguku di pintu surga, itu lebih aku sukai daripada panjang umur dan aku bersendagoro seumur hidup. Kata Rasulullah SAW, demikian pula anakmu sekarang menunggumu di pintu surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini khusus bagi dia atau likullina, ataukah berlaku bagi semua kita? Kata Nabi SAW, balikullikum, ini berlaku untuk kalian semua. Jadi walaupun yang mati satu orang anak, sama, tetap bisa memasukkan orang tuanya ke dalam surga, asal apa? Asal sabar. Selain dari Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini. Seorang wanita datang lalu berkata, ya Rasulullah, dhahabar rijal bihadithik faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Wahai Rasulullah, para laki-laki pergi untuk memperoleh hadis-hadis dari dirimu. Coba buatkan bagi kami satu hari saja, kami akan datang di hari itu, lalu engkau mengajari kami ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Berkata Nabi SAW, ijtami'na fi yaumi kadha wa kadha fi makani kadha. Berkumpullah kalian di hari anu, di tempat anu. Hari yang ditetapkan, Nabi SAW datang lalu mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang Allah berikan kepadanya. Walhasil ya, para wanita di zaman Rasul alaihi salatu wassalam tidak mau ketinggalan untuk ngaji, untuk memperoleh ilmu. Karena apa? Karena tadi dikatakan ilmu itu sumber bagi seluruh kebaikan. Apalagi ada iming-iming nih dari Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ay abwabil jannati syi'ti. Bila seorang wanita mampu memelihara salatnya yang 5 waktu. Maksud memelihara itu memelihara salat bagi wanita khusus 4 aspek, 4 perkara yang harus dipelihara dalam salat oleh para wanita. Ini kita sudah jelaskan dalam kitab Al-Khusyu' fi Shalah yang kita bahas di bulan Ramadan kemarin tuh di Bandung pada waktu daurah i'tikaf. Ibu-ibu yang tidak hadir ya wayahna puas we. Kenapa tidak hadir?
4 aspek dari sholat yang harus dipelihara oleh wanita. Pertama keikhlasan ya. Kedua kekhusyuan. Ketiga aspek mutabaahnya kepada Rasul SAW dalam melakukan gerakan-gerakan sholat. Dan yang keempatnya jangan lupa waktunya di awal waktu, jangan ditunda-tunda. Kecuali sholat apa yang lebih utama ditunda di akhir waktu? Isya. Tapi Isya juga dengan syarat tidak tidur sebelumnya. Jangan sampai Isya dijamak dengan tahajud. Ba'da maghrib tidur, jam 2 bangun Isya dulu, setelah itu tahajud. Maka itu sudah habis waktunya. Waktu sholat Isya berakhir tengah malam. Berdasarkan pendapat yang lebih rajih, lebih kuat. Kalau lewat tengah malam habis waktu sholat Isya. Jadi siapa ibu yang sholat Isyanya dijamak dengan tahajud, dia dosa. Karena apa? Karena melakukan sholat Isya di luar waktunya. Apalagi tidur sebelumnya. Itu dibenci oleh Nabi SAW. Kalau mau sekitar jam 11 tapi tidak tidur sebelumnya. Jadi 4 aspek ini pelihara. Keikhlasan, kekhusyuan, mutabaahnya, dan awal waktunya. Kalau bagi laki-laki tambah satu lagi, yaitu berjamaah di masjid bersama imam. Bila seorang wanita mampu memelihara sholatnya yang 5 waktu, memelihara saumnya 1 bulan penuh di bulan Ramadan, memelihara kualitas dari saumnya juga, bukan hanya aspek fikih dari fajar sampai maghrib saja, bukan, tapi kualitas dari saumnya. Tidak hanya menahan lapar, haus dan syahwat, tapi memelihara seluruh anggota badan kita dari maksiat. Seluruh anggota badan kita juga ikut saum dari maksiat, dari apa yang Allah larang. Mulut, perut kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang melampiaskan syahwat. Semua yang lain anggota badan juga terlarang melakukan kemaksiatan. Berkualitaslah saumnya. Apabila wanita memelihara sholatnya yang 5 waktu, memelihara saumnya di bulan Ramadan secara penuh, memelihara farajnya, kehormatannya, dan mentaati suaminya, akan dikatakan kepada wanita itu, silakan kamu masuk surga melalui pintu mana saja yang kamu suka. Kita tahu, Bu, pintu surga itu ada berapa? Ada 6 apa ada 7, Bu? Saya tanya, Ibu jawab. Pintu surga ada 6 apa ada 7? 2? 8. Iya betul 8. Orang yang berilmu gak akan terkecoh oleh pertanyaan yang menjebak. 8, Bu. Ada pintu sholat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu amar ma'ruf nahi munkar, termasuk ada pintu saum yang diberi nama dengan pintu apa? Rayyan. Silahkan kamu masuk surga melalui pintu mana saja yang kamu suka. Apa artinya? Artinya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wanita ini akan menjadi wanita yang ahli sholat, ahli jihad, ahli sedekah, ahli amar ma'ruf nahi munkar, ahli saum dan ahli yang lainnya, sehingga karena dia ahli yang lainnya, dia bebas melalui pintu mana saja ketika akan masuk surga. Menunjukkan apa? Menunjukkan 4 perkara yang dilakukan oleh wanita tadi. Sholat yang 5 waktu, saum di bulan Ramadan, memelihara faraj, dan taat kepada suami, merupakan 4 perkara yang mengundang turunnya hidayah Allah kepada dia, sehingga dia menjadi ahli sholat, ahli jihad, ahli amar ma'ruf nahi munkar, ahli sedekah, infak, ahli saum, dan ahli-ahli yang lain. 4 perkara itu, 4 perkara yang menyebabkan turunnya hidayah kepada wanita tersebut, sehingga menjadi orang yang layak memasuki surga melalui pintu mana saja yang dia suka.
Sekarang pertanyaan. Bisakah keempat perkara tadi dipelihara oleh para wanita tanpa ilmu? Tidak bisa. Untuk bisa memelihara sholat dari 4 aspek, aspek keikhlasan, aspek kehusuan, aspek mutabaah, aspek waktu, nggak bisa orang. Mungkin waktu bisalah, ya. Keikhlasan ya mungkin bisalah, lillah ta'ala. Tapi kehusuan dan mutabaah tanpa ilmu nggak bisa tuh. Untuk bisa khusyuk dibutuhkan ilmu. Untuk bisa mutabaah dibutuhkan ilmu. Demikian juga saum. Demikian juga mentaati, menjaga kehormatan. Demikian juga mentaati suami. Tanpa ilmu nggak bisa itu. Kadang-kadang dengan ilmu juga untuk taat kepada suami itu nggak bisa. Betul nggak Bu? Aku. Itu yang jujur aja. Yang nggak jujur diam. Karena walaupun tahu harus taat kepada suami, ya ilmunya sudah tahu. Tapi terkendala oleh ego, terkendala oleh perasaan, terkendala oleh malas, terkendala oleh bisikan hasutan setan dan hawa nafsu, terkendala oleh banyak hal. Kalau kurang input ilmu yang masuk kepada dia, bisa-bisa kendala itulah yang diikuti. Tapi begitu ada ilmu yang masuk kepada dia tentang keharusan taat kepada suami dan bahayanya tidak taat kepada suami, dia akan berusaha menyingkirkan semua kendala itu. Coba ibu dengar nih sebuah hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thalathatun. Ada 3 golongan manusia, Bu. 3 golongan manusia teh apabila mereka itu salat mereka itu tidak akan diangkat dari kepala mereka kecuali hanya 1 jengkal saja. Apa maknanya? Maknanya itu salat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Salat 3 golongan manusia itu la turfa'u salatuhum min ru'usihim illa shibra. Salat mereka itu tidak akan diangkat dari kepala-kepala mereka kecuali hanya sejengkal saja. Tidak akan terus diangkat ke langit oleh para malaikat untuk diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja ketiga golongan yang dimaksud, salah satunya adalah wamra'atun batat wa zawjuha anha sakhit. Seorang wanita yang tidur terlelap, mau ngorok mau tidak pokoknya lelap deh, dalam keadaan suaminya murka kepada dia, dalam keadaan suaminya marah kepada dia. Dan ini merupakan sebuah kerugian besar bagi para wanita. Salat mereka walaupun banyak, saum mereka ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Membuat suaminya murka kepada dia. Baik karena kemurkaan suami kepada itu karena tidak taatnya si istri kepada suami, atau melakukan sebuah perbuatan yang membuat suaminya tersinggung, akhirnya marah gitu ya. Umpamanya si istri salat maghrib, khusyuk,
beres sholat maghrib gitu ya, suaminya lapar nih. Mah, siapin makan, lapar umpamanya. Nanti lagi wirid. Setelah wirid kemudian sholat sunat, lama, khusyuk. Beres sholat sunat, sebentar lagi isya gitu ya. Nah udah sholat baca Quran dulu. Begitu isya, suaminya ke masjid. Istrinya sholat lagi isya, khusyuk dan lama karena hafalannya banyak. Khusyuk. Suaminya semakin keroncongan, lapar ya, tunggu dulu. Beres sholat isya dia wirid. Lama wiridnya dah khusyuk, berdoa untuk kebaikan suaminya, untuk kebaikan anak-anaknya, orang tuanya dan seterusnya. Lalu setelah itu sholat sunat. Begitu selesai dia lihat suaminya sudah tidur. Dalam keadaan marah. Akhirnya dia tidur. Jam 2 istrinya bangun tahajud. Sampai subuh. Beres sholat subuh karena dia ingin mengejar sholat isyraq. Dia wirid terus. Bapak mau pergi jam 6? Iya, tenang aja. Pas matahari terbit dia beres zikirnya, menunggu sampai matahari sedikit agak tinggi, bapaknya suaminya pergi. Mas saya pergi. Iya, Titi DJ ya. Sambil marah suaminya. Setelah beres sholat isyraq, si istri itu terus sholat duha. Wah, percuma itu bu, semua sholatnya nggak diterima oleh Allah SWT. La turfa'u sholatuhum inda ru'usim illa syibra. Diangkat cuma sejengkal sudah nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuh. Nah ini ilmu. Siapapun wanita yang mendengar hadis ini pasti takut, ngeri. Waduh, saya sholat itu untuk meraih keridhaan Allah, untuk meraih pahala Allah, untuk menggugurkan dosa-dosa dari diri saya. Tapi kok ini malah nambah dosa ya? Karena apa? Mengabaikan suami. Ketaatan kepada suami itu butuh ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang perkara-perkara apa yang wajib ditaati dan tidak boleh ditaati. Dan keterangan-keterangan yang mengiming-imingi besarnya pahala ketaatan kepada suami, serta keterangan ayat al-hadis yang menjadi ancaman kepada istri ahli ibadah tapi tidak taat kepada suami. Jadi semuanya itu butuh ilmu untuk menjadi seorang wanita yang solihah. Maka ilmu adalah sesuatu yang tidak wajib difahami secara benar oleh para wanita. Oleh karena itu dalam sejarah Islam sejak awal sampai zaman kini muncul juga para wanita yang sangat menonjol dari segi ilmu. Contoh di kalangan sahabat ada Aisyah radhiyallahu anha, seorang ummul mukminin bintul imamis siddiqil akbar, zaujatu habibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afqahu nisa'il ummah alal itlaq. Ummul Mukminin, putri dari imam besar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kekasih dan istri dunia akhirat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sefaqih-faqih para wanita di kalangan umat ini. Berkata Masruq, dia ditanya, hal kanat Aisyah tuhsinul faraid, apakah Aisyah itu bagus enggak ilmu faraidnya? Dijawab, wallahi laqad ra'aitu ashaba Muhammadin sallallahu al-akabir yas'alunaha anil faraid. Demi Allah, aku melihat para sahabat besar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bertanya kepada Aisyah tentang ilmu faraid. Abu Musa berkata, ma ashkala alaina ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadithun qad fasa'alna Aisyata illa wajadna indaha minhu ilma.
Tidak ada satu hadis pun yang samar bagi kami para sahabat Nabi Muhammad SAW. Lalu kami bertanya kepada Aisyah tentang hadis yang samar itu, kecuali kami memperoleh ilmu yang mendalam dari Aisyah tentang hadis itu. Berkata Hisham bin Urwah dari bapaknya. Siapa bu bapak dari Hisham bin Urwah? Urwah. Hisham bin Urwah artinya Hisham anak Urwah. Siapa bapaknya Hisham? Urwah. Kata Urwah ini sahabat. Ma ra'aitu ahadan bitib a'lama bitib min Aisyah radhiyallahu anha. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih menguasai ilmu pengobatan dibanding Aisyah. Berkata Atha bin Abi Rabah, kanat Aisyatu afqahan nas wa ahsanan nasi ra'yan fil ama. Aisyah adalah manusia yang paling faqih dan manusia yang paling bagus pemikirannya secara umum. Berkata Imam Az-Zuhri, lau jumi'a ilmu Aisyata ila ilmi jami'il nisa lakana ilmu Aisyah afdal. Seandainya ilmu Aisyah ditimbang dibandingkan dengan ilmu gabungan seluruh wanita, niscaya ilmu Aisyah lebih utama daripada ilmu seluruh wanita. Itulah Aisyah. Ada lain selain Aisyah dari kalangan sahabat. Ini bukan sahabat, ada seseorang namanya Karimah bintu Ahmad al-Marwaziyah. Disebut oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, kanat alimatan solihatan. Dia seorang wanita yang berilmu dan solihah, mendengar Sahih Bukhari dari beberapa guru. Dan banyak ulama lain yang berguru kepadanya seperti Al-Khatib, juga Abu Mudzaffar As-Sam'ani dan yang lain-lain. Dan ulama-ulama tersebut belajar Sahih Bukhari dari Karimah bintu Ahmad al-Marwaziyah dan banyak lagi wanita-wanita yang lainnya. Walhasil ibu-ibu sekalian, para wanita juga diwajibkan untuk mencari, mempelajari, memahami ilmu-ilmu syar'i demi meraih kemuliaan yang Allah tetapkan untuk mereka, yang salah satunya mau tidak mau harus diraih dengan ilmu. Sekarang bagaimana para wanita dengan ilmunya berkiprah dalam kehidupan rumah tangga? Ini poin ketiga bu, poin terakhir ya, kiprah para wanita dengan ilmunya dalam kehidupan berumah tangga. Wah, ini luar biasa. Coba lihat. Terbentuknya wanita keluarga yang penuh mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah itu karena ini bu. Wanita yang dipenuhi ilmu. Dialah yang menjadi arsitek terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selain arsitek, juga pelaksana terbentuknya, terkelolanya, terkondisinya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan keilmuannya, dengan karakter baik yang mendasari akhlak dan perilaku wanita itu karena ilmunya. Sampai sini saja dan kita punya sisa waktu kira-kira 18 menit untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Alhamdulillah. Mohon nasihat Pak Ustadz, bagaimana kiat taat pada suami dan bagaimana kiat menghadapi suami yang kadang nyebelin? Iya, nasihat tersebut ada di materi berikutnya. Itu kiprah seorang wanita muslimah berilmu dalam kehidupan berumah tangga, termasuk menghadapi suami dengan tipe yang beragam. Ada suami yang lembut, ada yang kasar, ada yang cuek, ada yang perhatian, ada yang menyenangkan, ada yang nyebelin.
Nah, cara mengantisipasinya bagaimana itu kita bahas di materi berikutnya. Kapan ya? Wallahu alam, 3 tahun lagi lah. Bagaimana sikap kita? Ya kita bahas dulu lah, mungkin pulang dari sini ibu-ibu menghadapi situasi yang ditanyakan ini ya. Pertama Bu, menghadapi seorang suami yang kadang nyebelin, kadang ya berarti tidak selalu, seringnya nyenengin. Pertama harus diyakini suami kita bukanlah malaikat, suami kita bukanlah manusia yang maksum. Suami kita manusia yang terkena dengan hadis kullu bani Adam khatta'un. Semua bani Adam itu pasti terjerumus ke dalam kesalahan. Jadi kalau kadang-kadang suami nyebelin, ngebetein, ya lumrah, menunjukkan suami ibu itu normal. Bagaimana cara menghadapinya? Pertama nih, agar kita tidak langsung emosi. Karena emosi melahirkan tindakan dan ucapan yang tak terkendali, yang buruk. Agar kita tidak emosi, pertama ingat-ingat seluruh kebaikan suami, lalu bandingkan dengan sikap yang nyebelin tadi. Semua kebaikan suami, tanggung jawabnya yang besar, menafkahinya, kelemah lembutannya, perhatiannya selama ini. Dengan mengingat-ingat semua kebaikan tadi, insya Allah kita akan memaklumi sikap nyebelin suami yang sedang terjadi. Itu pertama. Nanti kita cari waktu dan momen yang pas untuk meluruskan sikap nyebelinnya tadi. Jadi jangan menasihati suami di saat dia nyebelin dan kitanya dongkol kesel lalu menasihati. Yang keluar bukan menasihati tapi cemoohan. Langsung saja untuk menghilangkan kedongkolannya bandingkan dengan kebaikan suami. Dan ini juga berlaku bagi suami melihat istrinya yang nyebelin. Maka bandingkan dengan kebaikan istri, karena bila dia benci kepada satu akhlaknya, pasti ada akhlak lain yang dia suka dari pasangannya. Yang kedua, sadari bahwa nyebelinnya suami kepada kita salah satu bentuk kifarat dari dosa-dosa kita. Sikap nyebelin suami itu melahirkan penderitaan batin kepada kita, kepada ibu. Semua penderitaan baik lahir ataupun batin menggugurkan dosa. Mungkin karena dosa kita sebelum Allah mengadab kita atas kesalahan kita dalam bentuk suaminya jadi nyebelin. Dan dengan itu jadi kifarat. Kifarat itu penghapus dosa. Ketiga, mintakan hidayah kepada Allah bagi suami. Ya Allah, balikan suami saya. Yang tadi nyebelin jadi nyenengin. Yang tadinya ngebetein jadi apa, lawan ngebetein jadi ya menyenangkan lah. Dan cari momen yang pas untuk mengingatkan suami dari kesalahannya. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap suami yang suka narkoba dan menyakiti kita sebagai perempuan? Apakah kita tetap bersikap baik? Apakah kita marah pada sifat suami seperti ini? Apakah kita akan berdosa? Iya, pertama tadi sama ya, narkoba termasuk hal yang super nyebelin. Nasihati, ingatkan bahwa itu haram. Dan apabila dia tidak bisa dinasihati ya, tidak bisa berubah, maka secara syar'i ibu boleh menuntut cerai kepada dia. Boleh, bukan wajib. Terus lebih baik menuntut cerai apa tidak? Lihat maslahat madarat. Kalau lebih banyak maslahat, boleh, lebih utama. Tapi kalau lebih banyak madarat, pertimbangkan lagi. Ya.
jika seorang akhwat telah dikhitbah oleh seorang ikhwan, sampai di mana seharusnya batasan komunikasi keduanya sampai pernikahan berlangsung? Sebatas yang perlu untuk persiapan. Boleh tawar-menawar mahar. Kata calon suaminya, ukhti afwan, maharnya pengen apa? Boleh pasang, saya ingin 1 kilo emas. Kalau mampu penuhi, kalau nggak mampu boleh tawar, saya mampunya 1 gram. Turun. Ya bolehlah kalau nggak mampu 1 kilo, 9 ons. Si ikhwan naik, saya cuma 1,5 gram bisanya. Itu turun, ini naik, nanti ketemu di tengah-tengah. Jadi sebatas yang perlu. Kalau nggak perlu, jangan komunikasi. Jangan dulu nyerempet hak dan kewajiban suami istri. Jangan dulu umpamanya SMS atau BBM atau WhatsApp, ukhti lagi ingat nggak ke saya? Jangan. Ukhti nanti bulan madu pengen kemana? Itu nggak perlu. Yang perlu yang berkaitan dengan teknis persiapan pernikahannya. Ustadz, kami 3 bersaudara dan cuma saya yang perempuan. Kedua orang tua masih hidup, tapi mereka sudah berwasiat dan membagi warisan. Tapi ternyata bagian saya yang paling besar nilai jualnya. Kedua saudara saya menerima dan tidak protes. Apakah saya termasuk menzalimi mereka dan kelak saya akan diazab oleh Allah? Mohon diberikan pencerahan. Kalau orang tua masih hidup, bukan warisan. Warisan itu apa? Harta peninggalan orang yang sudah mati, itu warisan. Kalau belum mati bukan warisan. Kalau selama hidup orang tua itu membagi-bagi hartanya kepada anak sebagai hibah, boleh. Hibah boleh asal wajib adil. Kalau tidak adil dosa dia, ya. Jadi sekali lagi, sebelum mati itu bukan warisan tapi hibah. Dan hibah dibolehkan tapi wajib adil. Kalau tidak adil maka tidak boleh. Seperti umpamanya seorang sahabat datang, ya Rasulullah, saksikan saya akan memberi anu kepada anak saya. Nabi SAW menyatakan, apakah kamu memberikan ke semua anakmu sebesar ini? Tidak. Kalau begitu cari saksi lain, aku tidak mau menjadi saksi atas ketidakadilan. Nabi SAW tidak ridho dengan itu. Ya, hibah boleh asal dengan adil. Adapun kalau warisan maka itu adalah harta yang dibagi secara syar'i setelah si pemilik harta itu meninggal. Kalau belum meninggal bukanlah warisan. Bismillah, mendengar kekurangan kaum kami jadi penasaran, jadi apa kelebihan kami Ustadz? Kelebihan akhwat juga banyak. Tapi kalau diungkit nanti akhwat jadi GR. Lupa kepada kekurangan. Jadi lebih baik bahas kekurangan untuk diperbaiki ya. Nah, nanti mungkin akan disinggung kiprah akhwat berilmu dalam kehidupan berumah tangga. Di sana nanti banyak kelebihan akhwat ya. Saya seorang muslimah yang sebentar lagi menjadi dokter, cadok. Pasien saya nantinya tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Tolong berikan nasihat. Nasihat saya ya, ini termasuk apakah boleh enggak akhwat belajar ilmu kedokteran? Boleh, bagus. Sebagaimana Nabi SAW menyuruh seorang wanita ahli ruqyah. Kemudian dia bilang, saya tidak lagi meruqyah setelah saya masuk Islam. Kata Nabi SAW, coba gimana ruqyah kamu? Lalu diberitahukan, oh itu bagus, ajarkan kamu kepada wanita lain. Lalu disuruhlah wanita itu untuk mengajarkan ruqyah tersebut kepada Hafsah istrinya. Nah ini ruqyah termasuk salah satu metodologi pengobatan. Dari sini para ulama menjelaskan ya para wanita bagus untuk mempelajari kedokteran. Pengobatan khususnya penyakit-penyakit yang berkaitan khusus untuk wanita.
seperti kulit yang harus diraba. Kalau berobat ke laki-laki kan, wanita itu terlihat auratnya dan terjerumus ke dalam hal yang terlarang karena disentuh, ya. Maka wanita jadi dokter bagus. Cuma coba khusus menerima pasien wanita. Bagaimana kalau laki-laki, apakah tidak termasuk darurat? Tergantung. Kalau penyakitnya tidak akan mati seketika, suruh ke dokter lain, ke dokter laki-laki. Kecuali kalau ada kecelakaan di rumah dokter wanita itu yang harus saat itu ditangani, kalau ke dokter laki-laki bisa mati karena jauhnya, ya boleh ditangani, itu darurat. Sebagaimana hadis tentang para wanita mengobati para sahabat di medan perang. Kata Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, dibolehkannya wanita mengobati laki-laki di dalam perang. Kata Imam Ibnu Hajar, ditetapkannya fil ghazwi dalam hal perang menunjukkan di luar perang ini tidak boleh. Di luar hal yang darurat ini tidak boleh, ya. Apabila kita menolong orang begitu saja tanpa diniatkan terlebih dahulu, apakah akan mendapat balasan? Iya, itu niat, pasti sudah ada niat menolong orang. Menolong orang itu sendiri sudah merupakan niat. Suami ana meminang ana sebagai istri kedua karena sudah 9 tahun pernikahannya dengan istri pertama belum dikaruniai keturunan. Sekarang ana sudah mengandung. Di bulan kedua istri pertama mengetahui pernikahan kedua suaminya. Entah kenapa, sejak ia mengetahui suami ana jadi menghilang. Kabur apa? Tidak ada kabar sudah 4 bulan. Apa yang harus ana lakukan ya Ustadz? Ya pertama sabar, kedua cari. SMS, telepon, WhatsApp, BBM, email, Facebook, Twitter gitu ya. Dicari. Telah hilang seorang suami yang istrinya mengandung 4 bulan. Tanya, telusuri, lalu minta tanggung jawab. Kalau setelah 4 bulan lebih tidak menongol, tidak menafkahi, si istri berhak mengajukan khulu, gugat cerai. Kalau itu maslahat bagi diri. Tapi memperbaiki bagaimanapun lebih baik daripada menghancurkannya atau membubarkannya, ya. Kalau bisa diperbaiki, perbaiki. Mohon saran dan nasihat atas kurang sabarnya anak dalam menghadapi anak dan suami di rumah. Nasihat saya, sabar. Di saat ini banyak orang-orang berilmu yang melakukan kesalahan atau bid'ah yang diikuti oleh orang awam. Padahal mereka bukanlah orang-orang bodoh, melainkan berilmu dan dipercaya di masyarakat. Bagaimana menyikapinya apabila keluarga dekat termasuk yang mempercayai atau mengikuti mereka? Didakwahi. Kalau kita mampu mendakwahi, dakwahi, dijelaskan. Kalau tidak mampu, coba suruh mereka membaca suatu buku, mendengarkan kajian atau ajak ke pengajian seperti ini, suruh konsultasi ke ustadz yang bisa menjelaskannya. Pokoknya berusaha agar ilmu itu sampai ke mereka bagaimanapun caranya. Mohon ustadz memberi ana info pondok pesantren tahfidz salaf untuk putra dan putri orang tua miskin seperti ana yang tidak bisa membayar mahal. Iya, nanti kalau nggak salah di Radio Roja di awal setiap tahun ajaran ada ini ya, ada presentasi dari pondok-pondok pesantren salaf di seluruh Indonesia ya. Coba dengar dan tanya langsung interaktif ke radio tersebut. Bagaimana ana nggak mampu bayar, bisa nggak setengahnya? Coba, kalau umpamanya dia, nggak boleh, dia akan malu. Nggak boleh, kami khusus untuk orang-orang kaya.
yang nggak punya duit jangan masuk pesantren kami. Nah, dijamin nggak akan laku itu. Tanya di radio ya. Dalam rumah tangga apa saja jihad bagi wanita? Banyak, Bu. Jihad bagi wanita adalah ngepel, nyuci piring, nyupir, nyuci baju, masak, sapu, beres-beres, itu jihad, Bu. Betul, ini bukan main-main, wallahi ini betul, Bu. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Udah, Bu, tertawanya? Udah ya. Asma binti Yazid bertanya, "Ya Rasulullah, innallaha ba'athaka ila rijali wan nisa, fa amanna bik wattaba'naka." Wahai Rasulullah, Allah mengutusmu untuk laki-laki dan wanita. Kami beriman dan kami mengikuti engkau. Sedangkan fa innar rijala fuddilu bi salatil jum'ah wa syuhudil janaiz wal jihadi fisabilillah. Sedangkan para wanita diberi keutamaan dengan kewajiban salat Jumat, mengurus jenazah dan jihad di jalan Allah. Dan kalau para laki-laki jihad di jalan Allah, kami yang menjaga harta mereka dan memelihara anak-anak mereka. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah, apakah pahala kami sama enggak dengan pahala mereka ya Rasulullah? Nah, ini pertanyaan Asma binti Yazid. Apa kata Nabi SAW? Beliau bertanya kepada para sahabat, apakah kalian pernah enggak mendengar pertanyaan seorang wanita tentang agamanya yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini? Kata para sahabat, tidak, ini terbaik. Lalu kata Nabi, insarifi ya Asma wa akhbiri man wara'aki minan nisa. Sekarang pulang ke Asma. Sampaikan kepada wanita-wanita di belakangmu bahwa bagusnya sikap kalian kepada suami kalian dan ikhtiar kalian untuk selalu mencari ridho suami kalian, ta'dilu kullama dzakarti, itu pahalanya sebanding dengan amal laki-laki yang kamu ucapkan tadi, yang kamu sebutkan tadi. Bagaimana cara menyenangkan suami dan mencari ridho suami di rumah? Beres-beresmu di rumah, sehingga rapi, bersih, wangi, membuat suami betah di rumah. Ngepel, nyuci piring, nyuci baju, kemudian masak, bikin kopi, memandikan anak, mendidik anak, kemudian mengatur semua rumah tangga, bikin suami senang, bikin suami ridho. Pahalanya sebanding dengan jihad di jalan Allah. Resikonya kecil, pahalanya besar. Laki-laki jihad resikonya nyawa. Wanita pahalanya sama dengan jihadnya laki-laki tapi resikonya kecil. Paling-paling resiko ibu ketika ngiris bawang karena ngelamun, kakeret, terkeret gitu ya. Sedikit cuma gitu. Nggak ada ibu-ibu keluar rumah pakai gips, pakai tongkat. Kenapa, Bu? Habis nyuci? Nggak ada. Kalau laki-laki jihad banyak, mati juga banyak. Ada seorang wanita mati lagi jihad di dapur. Ngapain? Itu ngiris bawang sampai ke iris lehernya. Nggak ada yang seperti itu, Bu. Nggak ada ya. Itulah jihadnya para wanita. Mudah-mudahan Allah kembali mempertemukan kita di masa-masa yang akan datang untuk membahas kiprah wanita muslimah berilmu dalam kehidupan rumah tangga. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.